Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JT Pro Motovlog. Mantap. Oke, pada video kali ini saya akan go to Pratin, ini ya, go to kebun stroberi. Tapi ini dari arah Batu Raden. Ya, seperti biasa ya. Kalau mau riding, saya ingatkan untuk selalu mematuhi atau membawa atau menggunakan safety gear atau perlengkapan berkendara. Nah, perlengkapan berkendara ini maksudnya apa? Ya seperti biasa, jaket, helm, sarung tangan, terus pakai ini ya, pakai sepatu. Nah, misalnya teman-teman mau pakai sepatu, nah kayak gitu. Yang wajib sih helm sama jaket ya, ben teman-teman tetap sehat dalam berkendara. Nah, ini aku sebenarnya tadi sama Faisal bareng-bareng itu saya rombongan kemarin, dan ini sebenarnya adalah video lanjutan dari kemarin, vlog kemarin. Tapi karena yang kemarin udah cukup panjang dan kemarin itu niatnya cuma San Mori ya, ngopi-ngopi. Dan ini kebetulan ya udah sampai sini juga. Akhirnya ya udahlah, aku tak lanjutin buat bikin di video yang kedua ini. Ya niatnya kayak gitu sih. Cuma tadinya niatnya awalnya cuma mau jalan-jalan, mau ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi santai. Tapi ternyata setelah sampai sini kok yo nanggung lah, udah sampai sini ya gak sisan gitu kan. Nah, ini kita lagi itu di Faisal tuh dan teman-temanku lagi ada di sini. Berhenti ya. Tapi bukan yang ini ya, yang ada di sana. Tadi aku berhenti sih nganu masang itu nih apa? Masang kamera nih. Yuk. Hah? Apa? Ya. Urung. Ora apa-apa, santai bae. Masih bisa ngejar kok. Mau jane wis kepasang. Mau jane wis kepasang, cuma ndingkluk maning. Iya. Oke, ini lanjut ya. Pada buat video, wis ra apa-apa. Yang penting aku ngikut aja lah. Tak ngikut aja teman-teman. Soalnya aku ya belum pernah ya lewat sini, aku belum pernah, baru udah pernah sekali dulu tapi sama Wahyu tok. Dan itu kesiangan San Molor. Dan kayaknya kali ini ya San Molor lagi sih, karena sambungannya ini udah siang. Tuh, nah aku berempat ya, kayak video kemarin itu aku masih berempat ya. Dan setelah dicek perjalanan nanjak, ternyata ada sedikit problem. Problemnya apa bang? Ya kan, problemnya itu motor si sopo ya, kelalen aku ora ngerti jenenge. Pokoknya yang nomor 2 itu karismanya itu jadi motornya vampir oli. Bukan vampir oli sih, dia bocor, belepetan. Nah, karena panas jadi itu ya, jadi ngebul, baunya nggak enak. Nah, makanya tadi kan di video awal yang kemarin itu aku bilang itu kayaknya nggone Faisal. Soalnya yo rata-rata nek udah OS tinggi kayak gitu sih, soalnya panas mesinnya jadi olinya nguap. Ternyata setelah tadi berhenti aku ngopi-ngopi itu ternyata ya itunya si motor karisma nih, ternyata yang olinya bocor. Dan karena yo mesin panas ya, mesin panas, namanya mesin bergesekan hidup kan panas ya, itu akhirnya jadilah sebuah kengebulan yang bikin baunya nggak enak. Wah, ini luar biasa nih, treknya dalam ini, hati-hati ya. Ya, informasi buat teman-teman yang mau kesini, diusahakan kalau kesini nek bisa ya rombongan. Lah kenapa bang kok rombongan, ya kan? Ya karena di sini tuh sepi, nggak ada ini ya, nggak ada orang jualan apa-apa, atau nggak ada pertolongan lah, minim banget pertolongan. Jadi teman-teman kalau lewat sini mau ke Purbalingga tapi lewat Pratin ya, kayak ini Pratin apa orang ngerti ya, diusahakan ya minimal berdua lah. Misalnya nggak motor 2 ya boncengan gitu kan, ya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya yo kita tahu lah, nek gon sepi kan biasanya gon wong-wong sing ora bener. Yo walaupun nggak semuanya kayak gitu, tapi rata-rata kalau tempat sepi itu kayak gitu. Jadi orang itu banyak mengambil kesempatan dalam kesempitan, gon sepi misalnya buat tindak kejahatan gitu ya. Nah, pokoknya ya kalau lewat sini harus
bareng lah nek bisa lah. Terus sama ini, jangan malam-malam kalau lewat sini, diusahakan kalau lewat sini misalnya udah kepepet yo. Udah kepepet yo nek bisa sebelum maghrib lah. Ya jam-jam 5 itu kan misalnya panjangnya ini 2 kilo 50 kilo misalnya yo. Ya minimal kalau berangkatnya jam 4 dari start, ya jam 5 udah inilah, udah sekitar 30 kiloan lah, setengah jalan lebih lah. Soalnya ya ngeri aja nek misalnya lewat sini malam-malam gitu kan. Soalnya pengalaman temanku itu jadi ini nek malam-malam lewat sini tuh yo namanya hutan ya, ini masih hutan, bener-bener hutan asli alami ya di sini. Itu ada kayak hewan-hewan yang bunyi kayak gitu loh. Jadi yo nek buat sing jireh kan malah mandek, bahaya gitu kan. Gitu. Jadi yo diusahakan siang lah kalau lewat sini. Syukur-syukur sih bareng-bareng kayak gini ya, jadi enak. Nah ini aku udah jalan kira-kira ya sekitar 4 kiloan nggak salah dari warung yang kemarin itu. Untuk kondisi motor alhamdulillah semuanya ini ya masih berjalan dengan normal, walaupun ya tadi itu yang karismanya itu dia rembes oli, tapi cukup parah sih rembesnya. Jadi netesnya itu agak banter ya. Tes terus nanti semenit lagi tes gitu. Yo semoga sih nggak ganset ya, soalnya oli habis itu kan bahaya. Juga buat informasi buat teman-teman yang mungkin mau berkendara jauh atau misalnya touring atau sunmori kayak gini, pastikan cek dulu ya kondisi motornya. Jangan sampai teman-teman berangkat tapi orang ngerti kondisi motornya, jangan, itu bahaya. Nah misalnya kayak motor bebek itu lebih simpel ya dalam pengecekannya. Yang jelas lihatnya itu dari ini sih, kalau motor kalau misalnya pengecekan kerusakan biasanya, nah aku yo lihatnya dari oli mesin itu berkurang apa enggak gitu kan. Nah misalnya nggak berkurang, kita coba cek, kita nyalain terus kita gas agak kita gas terus kita tahan ya, kira-kira di RPM 5000 itu keluar asap apa enggak. Soalnya kalau misalnya oli nggak kurang tapi kok berasap itu kan sangat berbahaya ya, namanya rembes alus atau terjadinya dekompresi atau kebocoran kompresi yang mengakibatkan, biasanya sih awalnya nggak ngebul banget ya, tapi lama-lama itu biasanya olinya habis gitu kan, vampir oli. Ya itu kena bisa kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman pakai motor-motor yang ya pakai berpendingin air ya atau perpendingin radiator, usahakan cek kondisi radiatornya. Itu teman-teman bisa buka di bagian sini yang bagian tangki radiatornya, atau teman-teman bisa pakai reservoirnya ya. Reservoir itu bagian penampungan air radiator cadangan. Nah itu bisa teman-teman cek kalau misalnya di radiatornya itu masih cukup, terus nggak ada warna aneh, tidak berubah, nah itu tandanya siap berjalan. Tapi ya sebelum itu ya harus dicek juga reservoirnya, dicek apakah di tabung cadangan itu ada airnya apa enggak. Soalnya kan ya namanya air ya kena panas kan pasti menguap, walaupun radiator itu ditutup, cuma kan dia tetap ada sekat atau gap antara si penutupnya itu dengan dasar radiatornya, alias tetap ada celah lah untuk air itu merembes atau bocor. Nah ini jalannya kalau teman-teman lewat sini ya hati-hati, bener-bener jelek. Yo wah sikilku kotor ya gitu teman-teman. Kalau lewat sini hati-hati aja lah, pokoknya siapin yang jelas, siapin tangan ya, soalnya kan handling kan di tangan semua, harus siap-siap. Terus oh ya paling tambahan ini, kalau misalnya teman-teman lewat jalan-jalan kayak gini, usahakan komsetir dalam keadaan yang cukup baik. Kenapa kok harus dalam keadaan cukup baik bang, gitu kan? Ya karena handling kan belok kanan kiri gitu ya. Nah misalnya komsetirnya kendo, misalnya komsetirnya wis ibaratnya apa ya, udah rusak lah, udah gak enak, itu kan pasti akan berpengaruh pada badan teman-teman semua. Soalnya aku juga pakai waktu itu motornya bapakku itu komsetirnya itu rusak ya, alias kendo bukan rusak, sorry. Nah itu kalau buat jalan-jalan nggak enak, ini kayak gedel-gedel gitu loh, kayak gadul gini loh, enak lah pokoknya. Dan itu
ngaruh banget sih ke tubuhku, akhirnya yo pegel-pegel gitu, jadi nggak enak. Soalnya kan kita harus effort lebih untuk nahan si stang kemudi kita dari guncangan ini. Beda lagi kalau komstirnya emang dalam kondisi proper yang dimaksud adalah kencang. Nah ini banyak Sunmori, ada Bajaj, bukan Bajaj, Bajaj ya, bukan Bajaj. Terus ini ada PCX, ADV, sorry, ada NMAX, terus PCX, mantap, Aerox dan Vario terakhir, mantap lah. Ya pokoknya sebenarnya semua motor bisa diajak kayak gini, diajak ke jalan-jalan rusak, tapi ya harus diperhatikan kondisinya ya. Soalnya kan motor itu ibaratnya itu teman perjalanan itu. Wah mantap. Ya motor kan teman perjalanan ya, jadi ya harus diperhatikan betul-betul antara kondisi motor yang kayak gimana sih, yang kondisi motor yang baik itu yang kayak gimana, itu harus teman-teman betul perhatikan. Misalnya ya itu tadi dari indikator-indikator yang tadi biasa aku lakukan itu ya, dari pengecekan oli, terus pengecekan radiator, karena kebetulan motorku yang berradiator. Weh mantap, jumping Suzuki ini. Nah untuk motor ya kayak tadi sih udah tak jelasin. Jadi ini menurutku yang paling sehat itu diantara keempat orang ini ya dua ini. Wah mau jalannya rusak. Jadi si Shogun sama si GTR ku mantap gitu ya. Nah ini ada orang berhenti tapi nggak tahu sih bikin apa, tapi yang jelas di sini tuh sepi, enak banget buat buat ini ya, buat bikin foto-foto gitu kan, buat bikin konten itu enak sih di sini. Apalagi didukung dengan cuaca yang cukup dingin, memadai lah pokoknya di sini. Nah ini juga ada yang selfie, mantap. Selfie pakai tripod bang. Oke tadi sesi foto-foto udah selesai ya. Ya ini aku lagi arah perjalanan balik. Bang kenapa rasido maring kae? Rasido neng nggon Pratin. Yo karena salah satunya alasannya aku nggak jadi karena si Zul sama tadi yang naik Karisma itu dia sakit perut. Ya wes lah, pulang satu ya wes pulang semua gitu kan. Soalnya yo kasihan sih ketika itu sakit perut ditahan kan malah nggak baik buat kesehatan ya. Akhirnya yo udahlah, kita bertiga memutuskan untuk pulang dan akan berlanjut di perjalanan kayak gini akan berlanjut di apa ya, di jalan-jalan berikutnya gitu ya. Ini kebetulan ya baterai kameraku ya udah tinggal sedikit, tinggal 25. Yo mungkin nanti videonya ini, mungkin video kali ini ya nggak panjang-panjang, intinya nggak jadi ke Pratin ya. Mohon maaf buat teman-teman yang udah nonton karena tidak ini ya, nggak tak selesain perjalanannya ya, karena satu hal lah kan ya nggak mungkin juga aku atau kita misalnya jalan bareng-bareng itu kan berangkat bareng, belum sampai tempatnya ada halangan kita lanjut terus kan ya nggak enak sih. Ya wes lah, ini kita akan coba balik lagi tapi menggunakan jalan yang baru. Ya mbuh sih jalannya kayak gimana, yang penting ngikut yang depan aja si Wahyu. Soalnya Wahyu itu lebih tahu daerah sini ya, jalan sini dia lebih tahu. Soalnya ya sering sih katanya sih sering lewat sini. Nah aku ora tahu, walah tawane melu meneh. Jadi ada cerita unik tadi waktu sesi foto-foto itu. Nggak tahu ya mbuh kepiye si Wahyu itu jadi kayak didendami tawon. Jadi dia tuh kalau misalnya berhenti gitu ada tawon mesti ngoyak, dan aku udah 2 kali ya menangi langsung itu, padahal tadinya nggak ada tawon loh di daerah situ. Maksudnya daerah situ tuh nggak ada tawon yang lagi berlalu lalang. Yo ono mungkin ono, tapi nggak yang ngejar itu enggak. Nah tadi waktu kita berhenti tawon itu ngejar Wahyu loh. Wah pacaran guys, astagfirullahaladzim. Godaan nggak boleh. Pacaran itu berat guys, mending langsung bojo ya ra. Yo iyalah,
bojono wis berpahala kan, udah jelas dia miliknya kita kan. Pacaran kan belum tentu, malah kadang itu kita jagain jodoh orang. Dan ini mungkin bisa dibilang sekitar 5 atau 6 kilo ya, soalnya wah bapaknya gak kubis guys. Portable aja. Ayo ini Sal, Sal. Iya. Motormu Sal? Mobil. Raiso ki dalane ora pas. Yang penting aku nggak foto aja lah, resiko. Bukan papasan pas banget sama satu mobil, jadi nggak bisa buat satu motor dua motor kanan kiri sama mobil itu nggak bisa. Seneng ya Mas Bojo. Ya pasti ada dukanya juga sih. Nggak semua yang terlihat enak itu atau yang terlihat bahagia itu sebenarnya bahagia. Banyak yang terlihat bahagia tapi sebenarnya tidak bahagia juga, itu banyak sekali. Fotografer mantap, ngikut aja. Yes, mungkin video kali ini kayak gitu dulu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, comment, subscribe apabila teman-teman belum. Dan sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. Maaf ya karena bateraiku udah tinggal 2%. Terima kasih sudah menonton dan see you.